Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan menuntun setiap langkah kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Naso patut parbada-bada anggona posoni Tuhani. Alai tama basar maradopon saluhut, malo mengajari, benget manaon najat. Karakter seorang hamba Tuhan. Dalam suatu diskusi PA ada pertanyaan seorang anggota yang sedang mengikuti PA tersebut. Pertanyaannya demikian. Bagaimanakah bentuk buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu? Apakah seperti apel atau anggur atau pepaya? Mendengar pertanyaan ini, maka pemimpin PA tersebut menjelaskan dengan penuh kebijaksanaan tentang maksud dari cerita jatuhnya manusia dalam dosa tersebut. Walau dalam penjelasan itu terkadang sang pemimpin PA menyelipkan jawaban dengan candaan, memudahkan semua yang mengikuti PA tersebut lebih memahami bukan soal bentuk buah, tetapi soal ketaatan dan ketidaktaatan akan apa yang diperintahkan Tuhan kepada manusia. Kecakapan dalam mengajar, kesabaran dan kehormatan terhadap orang yang mendengarkan pengajaran kita adalah sangat penting. Seorang hamba Tuhan harus dapat mengelola emosinya dalam menanggapi setiap hal yang dihadapinya. Bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekedar supaya ada bahan diskusi yang diajukan jemaat harus ditanggapi dengan bijaksana dan ada rasa hormat kepada setiap yang bertanya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, naso perbada-bada. Artinya kehadiran hamba Tuhan adalah kehadiran yang mendamaikan, bukan justru yang menimbulkan pertengkaran. Jikalau ada yang dihadapi yang mungkin menjengkelkan hati, mungkin tergoda untuk membalasnya, maka sebagai hamba Tuhan, yaitu kita semua yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, hendaknya dapat mengelola emosi kita dalam menghadapi segala hal. Kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera. Jika tidak sanggup, maka mungkin kita dapat mengambil jarak untuk sesaat dari hal yang dapat membuat kita emosi meledak, mengambil jarak untuk menenangkan hati supaya dalam ketenangan hati menghadapi segala sesuatu dan tentunya dapat dengan pikiran yang jernih. Hamba Tuhan atau kita semua sebagai pengikut Kristus adalah orang yang ramah terhadap semua orang. Karakter ramah adalah yang diinginkan oleh semua orang dan juga yang diinginkan Tuhan. Keramahan kita juga akan berdampak baik bagi diri kita sendiri. Karakter ramah membuat kita mudah diterima oleh orang yang ada di sekitar kita. Keramahan kita juga menolong kita untuk mengenal dan mengetahui keadaan dan situasi dari sekitar kita. Karakter ini hendaknya ada pada diri kita semua. Ramah terhadap semua orang. Cakap mengajar dan sabar adalah juga harus melengkapi karakter seorang hamba Tuhan. Atau kita sebagai orang Kristen. Terlebih sabar. Cakap mengajar bukan saja harus seperti guru yang sedang mengajar atau seperti seorang pemimpin yang sedang mengajar dari yang dipimpinnya. Banyak cara kita dalam mengajar, yaitu melalui semua cara kehidupan kita sehari-hari. Kita sedang mengajar dan juga sedang diajar oleh pengalaman kehidupan ini. Untuk cakap mengajar diperlukan bekal dengan banyak membaca dan memahami firman Tuhan secara khusus. Kesabaran adalah sepanjang hidup. Artinya setiap hari kita dilatih untuk menjadi seorang yang lebih sabar dalam setiap profesi kita masing-masing. Kesabaran akan membuat kita semakin lebih banyak belajar dan mempelajari setiap perjalanan kehidupan kita. Maka karakter hamba Tuhan itu adalah pembawa damai sejahtera, artinya tidak perbada-bada, tidak orang yang suka bertengkar, ramah terhadap semua orang, artinya kehadiran kita itu dinantikan oleh orang lain dan keramahan kita itu membuat kita mudah diterima.
cakap mengajar melalui segala hal yang kita lakukan menjadi pengajaran bagi orang lain dan juga menjadi pengajaran bagi diri kita sendiri. Terlebih, kita semua diharapkan menjadi orang yang sabar. Dengan demikian, kehadiran kita adalah kehadiran yang berdampak. Sahabat yang baik hati, demikianlah kehadiran kita sebagai pengikut Kristus di tengah perjalanan hidup kita. Bahwa kehadiran kita semua bermanfaat dan berguna menjadi berkat bagi semua orang melalui karakter yang ada pada kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menginginkan kami menjadi seorang yang membawa damai, yang boleh menjadi orang yang sabar, yang boleh menjadi pengajar melalui cara kehidupan kami, dan terlebih menjadi orang yang sabar dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.